Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Putri Syafira dengan NIM 6423146. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kinerja keuangan yang sudah saya buat di dalam bentuk PPT dan penjelasan Excel nantinya saya akan jelaskan. Lalu langsung saja ke slide berikutnya. Di sini ada analisis kinerja keuangan dengan pendekatan 5W1H. Jadi ada definisi analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan ini merupakan proses evaluasi kondisi keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan agar dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, memenuhi kewajiban, serta meningkatkan nilai perusahaan. Nah, dalam tujuan analisis ini dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan, menilai tingkat kesehatan perusahaan, menjadi dasar pengambilan keputusan, menentukan strategi perusahaan di masa depan. Nah, untuk berikutnya ada what. What itu apa? Jadi ada probabilitas, profitabilitas, maaf, sorry. Terus ada likuiditas, ada solvabilitas, ada aktivitas, ada nilai perusahaan. Jadi output akhirnya itu berupa penilaian apakah perusahaan dalam kondisi sehat atau tidak tujuannya. Output akhirnya ya. Selanjutnya ada why atau mengapa. Di sini ada untuk kemampuan menghasilkan laba, ada kemampuan bayar utang, efisiensi penggunaan aset, untuk potensi juga pertumbuhan asetnya. Dan siapa pihak yang menggunakan analisis itu siapa? Yaitu dengan pihak manajemen, investor, kreditur, maaf, sorry, pemerintah, auditor, masyarakat. Selanjutnya, ada when atau itu kapan. Jadi analisis ini dilakukan ketika laporan keuangan telah diterbitkan dan sebelum investasi, sebelum pemberian kredit, evaluasi akhir tahun, bahkan penilaian kinerja perusahaan. Dan where itu di mana? Jadi sumber datanya ini didapat dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Nah, ada how bagaimana. Jadi tahapan analisis ini mengumpulkan laporan keuangan, menghitung rasio keuangan, membandingkan antar periode, membandingkan dengan industri, menarik kesimpulan. Dan tujuan analisis kinerja keuangan ini untuk mengukur profitabilitas, menilai likuiditas, mengukur solvabilitas, mengetahui efisiensi operasional, serta menilai prospek perusahaan. Dan di sini ada perusahaan konvensional dan VS non-bank. Jadi perusahaan konvensional ini biasanya fokus pada produk barang atau jasa. Terus juga pendapatannya berasal dari penjualan. Kalau untuk perusahaan non-bank itu bergerak di sektor jasa keuangan dan pendapatannya itu berasal dari jasa keuangan. Nah, untuk analisis pada bank ini ada CAR, NPL, ROA, BOPO, dan LDR. Jadi tujuannya ini untuk menilai tingkat kesehatan bank. Untuk analisis perusahaan asuransi, ada RBC atau Risk Based Capital, premi, klaim, investasi, dan serta profitabilitas. Dan tujuannya ini untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban klaim. Dan selanjutnya ada pengaruh nilai tukar atau valuasi. Jadi jika nilai tukar rupiah melemah, jadi terkaitlah masuklah bebas impor meningkat, utang falas meningkat, laba dapat menurun. Sebaliknya, perusahaan eksportir memperoleh keuntungan juga sebaliknya. Nah, adapun pengaruh inflasi. Inflasi ini dapat menyebabkan harga bahan baku meningkat, biaya operasional naik, daya beli masyarakat menurun, serta laba perusahaan dapat berkurang. Kesimpulannya, dalam kinerja keuangan ini dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan, nilai tukar, dan inflasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil analisis kinerja perusahaan yang sudah saya analisis, yaitu ASI, perusahaan ASI dan BNBA, Bumi Arta Tbk. Baik, saya tampilkan terlebih dahulu. Di sini ada PBL bab 3 untuk perhitungan rasio keuangannya. Saya menggunakan rasio keuangan pada saham ASI, Astra International.
Di sini saya menggunakan data eh, ASI, PT Astra International, PT Bank Bumi Arta, serta PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Di sini sudah ada datanya ya di bawahnya, sudah ada datanya, sudah saya masukkan. Di sini langsung saja ke tahap perhitungan rasio keuangan untuk tahun 2020 perusahaan ASI CR-nya dengan rumus aset lancar ditambah liabilitas lancar itu didapat 186 untuk tahun 2021 1,77, 2022 1,67 serta 2023 1,33 dan untuk 2024 itu ada 1,33. Untuk rasio profitabilitas, profitability ratio, return on equity atau ROE, sama dengan laba bersih ditambah total ekuitas kali 100%, itu didapatlah di tahun 2020 untuk perusahaan asing ini, Astra International ini 11,31%, untuk 2021-nya sebesar 13,24%, untuk 2022-nya 13,69%, 2023-nya sebanyak 13,50%, 51%, 2024 12,54%. Untuk rasio solvabilitas, ada debt to equity ratio DER sama dengan total liabilitas ditambah total ekuitas, didapatlah tahun 2020 1,00, untuk 2021 100, untuk 2022 100, 2023 100 juga, dan 2024 100 juga. Nah, ini ada perusahaan A, saya dengan menggunakan ASI. Adapun juga perusahaan B dan perusahaan C dapat dilihat langsung saja di dalam Excel-nya. Untuk benchmarknya juga di sini perusahaan A itu di tahun di rata-ratanya adalah 1,59, untuk perusahaan B 1,50, perusahaan C 2,16, dan untuk perusahaan A ini ini turun di trennya. Benchmark industrinya 200 di bawah benchmark. Untuk perusahaan B itu BNBA itu naik trennya, untuk benchmark industrinya 200 di bawah benchmark. Lalu perusahaan C itu rata-rata 2,16 naik, dan untuk Manulife ini kan perusahaan asuransi ya. Jadi 200 di atas benchmark. Nah, untuk kedua ada ROE. Jadi untuk perusahaan A ini di tahun 2021 ada kenaikan rata-rata 12,86%, trennya naik, benchmarknya industri 15,00%, mendekati benchmark. Lalu ada DER perusahaan A itu rata-ratanya 1,00, stabil dia. Pas itu benchmarknya 1,50, satu spesialnya di atas benchmark. Nah, dia di perusahaan B turun di bawah benchmark, untuk perusahaan C turun juga di bawah benchmark. Lalu ada heat map di sini, CR-nya 2000, perusahaan A 1,86 di tahun 2020, 2021 1,77, 2022 1,6,67, 2023 1,33, 2024 1,33. Begitupun ROE 11,31% di tahun 2020, untuk 2021 13,24%, 2022 13,69%, 2023 13,51%, 2024 12,54%. Nah, untuk DER-nya di tahun 2020 A itu dapat kenaikan 100, 2021 100, begitupun sampai 2024 itu 100. Jadi jika hijau ini nilai terbaik dalam kelompok relatif baik, terbaik. Nah, untuk dashboardnya di sini, jadi CR rasionya perusahaan A itu mengalami penurunan atau kurang baik. Terbaiknya itu ada di perusahaan C. Datanya sudah saya jelaskan, tingkat rasionya. Nah, narasinya
Sudah baik, untuk selanjutnya ada di PBL bab 5, yaitu tentang terkait EVA dan seperti kinerja keuangan bab 5 EVA, MPA, WACC. Di sini saya sudah menggunakan data Astra International ASI, sektornya industrial. Di sini sudah saya masukkan data-datanya yang sudah didapat dari data annual report tahun 2020 sampai dengan 2024 Astra Internasional. Lalu data sudah saya masukkan sesuai dengan rumus dan keterangan sumbernya. Lalu ada sini eh, cost of equity atau CAPM-nya. Nah, untuk 2020 sebesar ini 625, 2021 700, 2022 6,75, 2023 6,50. Jadi sudah masukkan nah, komponen 60,75, ininya 2020, 2021 12 2,25, 2022 11,50, serta 2023 10,90. Di sini bisa dilihat saja langsung data-data yang sudah saya masukkan terlebih dahulu sesuai dengan rumus tersebut. Nah, ini EVA-nya. EVA-nya di sini, eh, eh, ya EVA-nya ini di komponen 2020 sebesar 19,915,74, di untuk 2021 32,916,78, di 2022 itu 34,52904, 2023 32,91756. Untuk kapital modal investasikannya itu di tahun 2020 2,15 215,615. Di sini 2021 243,720, 2022 250,424, 2023 271,496. Lalu di sini ada tren EVA miliarnya, di sini udah jelaskan. Nah, ada MFA-nya di sini sudah ada penjelasannya 2029 ini. Lalu 2000 sensitifnya baik. Nah, ini dashboardnya sudah jelas. Jadi dashboardnya ini di tahun FPA 2024 ini 5,33874. Untuk FPA-nya 195 miliar 53,290 170.000 rupiah. Sudah dicantumin semua datanya sesuai dengan rumus. Baik. Selanjutnya di bab 6 ada terkait model prediksi kebangkrutan. Jadi saya menggunakan data prediksi kebangkrutan Atman J. Score Springrat di sini, yaitu dengan menggunakan data perusahaan PT Astra International Tbk atau otomotif. Di sini ada variabelnya yaitu di tahun 2020 sebesar 0,377, di tahun 2021 0,1538, di tahun 2022 0,1467, 2003 0,0924, 2024 0,923. Di sini interpretasi stasinya positif lebih baik, negatif ditambah sama dengan tekanan likuiditas. Jadi ini ada variabel atau modifikasinya sudah dihitung berdasarkan rumus yang sudah tersedia. Bisa dilihat saja hasil datanya. Untuk variabel supremate-nya juga sudah ada sebesar ini dari tahun ke tahun 2020 sampai dengan 2024 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena sudah saya jelaskan dan sudah saya buat. Nah, di sini ada perhitungan G-score per tahunnya.
ada komponennya di sini aman, klasifikasinya aman semua, aman ya. Hmm. Saya menggunakan data tahun 2020 sampai dengan data 2024. Jadi, seperti itu. Dan data-datanya semua aman. Nah, untuk Spring Rate-nya ini ada satu di tahun 2020 itu bangkrut dengan data klasifikasinya skor ininya bangkrut, namun di tahun 2021 itu ada kenaikan, itu sehat, jadi sehat kembali, 2022 itu sehat, 2023 juga sehat, dan 2024 juga sehat, serta rata-ratanya itu bisa dibilang katakan sehat, gitu. Nah, untuk komparasinya, di sini aman, untuk di skornya itu semua hijau, biru, maksudnya dalam kondisi sehat aman lah. Klasifikasinya amannya juga aman dari tahun ke tahun. Untuk skor Springnet-nya juga di tahun 2020 aja untuk kebangkrutannya. Namun dia di tahun 2021 sampai 2024 itu ada kenaikan atau ada dalam kondisi sehat kembali. Nah, udah itu aja sih. Nah, selanjutnya ada bab bab selanjutnya. Bab 8 itu terkait tingkat kesehatan bank atau RGC. Di sini saya menggunakan data Bank Bumi Arta Tbk. Di sini bank ya. Saya menggunakan data bank BNBA atau Bank Bumi Arta Tbk. Di sini ada dari tahun 2020 sampai 2024. Di sini ada risk profilnya, rasio inputnya, ada data dari NPL, total kredit yang diberikan, NPS, data pihak ketiga, LDR, serta. Nah, di sini ada earningnya tiap tahun. Sudah saya masukkan data sesuai dengan rumusnya dan sumber laporannya. Di sini ada earning laba sebelum pajaknya sebesar 5,3471, 59073, 50365, 57247. Total asetnya juga di sini sudah tertera sebesar segini. Untuk ada ROA-nya juga, pendapatan bunga bersih, ada aset produktif, NIM, beban operasional, pendapatan operasional, DOPO, serta di sini sudah jelas tertera lengkap. Ada juga capital ratio input. Di sini sudah ada modal retire, ATM aset tertimbang modal risiko, sudah terhitung dan sudah ada penjelasannya. Sudah dijelaskan. Untuk penilaian regresinya di sini ada sedikit risiko yang merah 2,5, 2,5 kapital permodalan. Nah, di sini ada kapital, ada komposit, peningkatan peringkat komposit nilai kesehatan bank regresi. Di sini bobotnya 40%, risk profil GCG 25%, earnings 20%, kapital 15%. Untuk peringkat kompositnya dari tahun ke tahun itu bisa dibilang sehat ya. Di sini dashboardnya ada risk profilnya 2,5 sehat, GCG-nya 2 sehat, earning-nya 1,7 sangat sehat, kapitalnya 1 sangat sehat. Jadi peringkatnya adalah sehat semua dari tahun ke tahun. Benchmark-nya sehat, tahun keempat pun juga ini sudah ada datanya. Dari Bank Bumi Arta sendiri itu bisa dibilang ada kenaikan dari tiap tahunnya. Oke, baik selanjutnya ke tahap bab 10, yaitu terkait resiko valuta asing atau foreign exchange, yaitu saya menggunakan data perusahaan dari Astra International, TBK, yaitu dari tahun 2020 sampai 2024. Di sini sudah dimasukin untuk nominal Dallas, kas tertera, kas and setara, kas, piutang usaha, piutang usaha JPY, transaksional sini sudah dijelaskan, dapat dilihat langsung data-data yang sudah saya masukkan, ada posisi bersih, net exposure-nya,
dan ada historikusnya di sini. Kurs tertingginya itu sebesar 16,162, untuk kurs terendahnya 14,105. Di sini dampak baik di sini ada dampak PL-nya juga di total rata tahunnya di tahun 2000. Di sini di tahun total ratanya itu ada 3,92,42 untuk rugi laba kursnya dihitungnya. Kalau untuk rugi laba kurs audit itu total rata ada minus 7,9400. Untuk laba bersihnya ada 1,7,2,50200. Untuk dampak persennya, laba bersih itu ada 46,0%. Untuk stress testnya itu di sini ada asumsi dasarnya untuk kurs USD IDR posisi akhir tahun terbaru itu ada 16,162. Untuk utang falas bersihnya ada 1,307. Laba bersih Baslinnya ada 43,424. Ada rugi kurs exiting dalam laba Baslin itu ada minus 532. Nah, untuk skenario-nya di sini sudah ada tuh untuk worst case-nya, premise-nya ada sudah dijelaskan di sini. Untuk dashboard-nya, langsung saja ke dashboard. Ini ada 36.907.906 miliar 807.000 rupiah. Dan minus 794 ada laba bersihnya 1,2%, dan untuk kursnya 41,776,905 kursnya. Di sini tahun 2020 14,105. Utang falasnya ada 3,258,53. Untuk ruginya minus 99. Untuk kalau bersihnya 18,571. Dampaknya 0,5%. Begitupun tinggal dilihat aja. Nah, di sini ada juga ringkasan stress testnya. Ada depresi, kurs baru, laba, perubahan laba. Di sini statusnya aman. Dan kalau untuk yang kedua ini waspada ya, dapat diketahui di sini bahaya. Sudah ada peringatan waspada karena minus 500, 5, depresinya minus 5,0%. Untuk perubahan labanya juga minus di sini, karena maka itu hati-hati. Nah, untuk itu sudah cukup dari saya, analisis kinerja yang sudah saya presentasikan melalui Zoom ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.